Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Indriani. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari demand forecasting, yaitu metode smoothing. Pada metode smoothing, data digunakan periode per periode terdiri dari dua kelompok, yaitu metode rata-rata dan metode eksponensial smoothing. Yang pertama ada single moving average atau rata-rata bergerak. Nah, moving average pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Nah, di sini ada contoh data penjualan suatu produk 12 bulan terakhir. Di sini terdapat 12 bulan data penjualan yang berdasarkan satuan unit. Adapun di sini ada moving total, ada pula ramalan. Nah, di sini data menunjukkan peramalan yang merupakan hasil dari moving average atau moving rata-rata. Nah, yang selanjutnya ini ada peramalan untuk bulan ke-13, yaitu bernilai 907. Dapat dilihat ini 907. Kemudian peramalan untuk bulan ke-14 menggunakan rumus last moving total ditambah dengan demand untuk bulan ke-13 dikurangi dengan demand untuk bulan ke-10. Kenapa demand 13 dikurangi demand untuk bulan ke-10? Karena menggunakan moving average dengan N sama dengan 3, jadi 3 bulan. Nah, di sini hasilnya itu bahwa last moving total yang terakhir 2720 ditambah dengan demand untuk bulan ke-13 yaitu 907 dan dikurangi dengan demand untuk bulan ke-10 yaitu 910 dibagi 3 menghasilkan 906 unit untuk peramalan bulan ke-14. Dan yang kedua ini ada linear moving average. Linear moving average. Jika pola data menunjukkan pola trend, maka single moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Dasarnya bahwa linear moving average ini penggunaan moving average yang kedua untuk memperoleh penyesuaian pola trend. Nah, ada yang pertama, hitung single moving average dari data dengan periode perata-rataan tertentu. Hasilnya dinotasikan dengan ST aksen. Dan yang kedua, hitung moving average kedua, yaitu moving average dari ST aksen dengan periode rata-ratanya sama. Hasilnya dinotasikan dengan ST aksen 2 aksen. Yang ketiga ini untuk menghitung komponen AT dengan menggunakan rumus AT sama dengan ST aksen ditambah ST aksen min ST aksen 2. Yang keempat ada untuk menghitung komponen trend BT dengan rumus, nah ini BT sama dengan 2N-1 dikali dengan ST aksen min ST aksen 2. Di sini ada yang kelima, peramalan M. Peramalan M periode ke depan setelah T adalah sebagai berikut. Di sini ada contoh penjualan N per unit. Di sini ada penjualan 12 bulan data dari 12 bulan. Kemudian dengan menggunakan moving average dengan periode 4 bulan, kita memperoleh ini rata-rata dari keempat bulan ini. Bulan pertama menghasilkan 148, kemudian yang 156,5 dengan merata-ratakan 4 data bulan sebelumnya
yang menghasilkan 156,2 dan seterusnya. Kemudian ada XT aksen atau dua aksen ini merupakan moving average dengan berdasarkan data dari ST aksen, yaitu ini menggunakan data membagi rata-rata dari 4 data ini yang menghasilkan 153,25. Kemudian ada AT di sini menggunakan rumus sebelumnya bahwa AT sama dengan ST aksen ditambah ini ST aksen ditambah ST aksen min ST aksen yang menghasilkan data berjumlah 165,75. Kemudian yang selanjutnya itu ada 176,3 dan seterusnya. Kemudian ada BT ini, yang ini dihasilkan dari menggunakan rumus 2n-1, yang ini 2n-1 dikali dengan ST aksen min ST aksen 2, sehingga diperoleh nilai berikut. Nah, kemudian ada AT ditambah BT kali M dengan M sama dengan 1. Ini merupakan hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus AT ditambah BT. Jadi AT ditambah BT dikali dengan M menghasilkan ini. Nah, yang ini, yang kedua, data dari yang ini. Kemudian yang selanjutnya ada single exponential smoothing. Ini single exponential smoothing dipakai untuk peramalan jangka pendek. Nah, dasar pemikirannya itu bahwa nilai ramalan pada periode T tambah 1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. FT ditambah 1 sama dengan FT ditambah alfa dikali dengan XT min FT. Nah, permasalahan di sini ada inisialisasi nilai awal FT, nilai awal untuk menghitung nilai awal F1, harga alfa atau parameter. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada F1 dengan nilai X1 atau nilai rata-rata 4 sampai dengan 5, XT pertama dengan alfanya itu kurang dari 0, alfanya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Modifikasinya itu modifikasi dengan datanya itu dt tambah 1 sama dengan alfa dikali dt ditambah 1 min alfa kali dt aksen. Nah, yang selanjutnya ini ada data dari 12 bulan dengan dt 30. dt yang pertama itu 30. Nah, kan jika alfa sama dengan 0,1, maka D1 aksen sama dengan D1 sama dengan 30, menghasilkan 30. Kemudian yang D2 berdasarkan rumus yang sebelumnya, yang ini, yang DT tambah 1 sama dengan DT tambah 1 aksen sama dengan alfa dikali DT ditambah 1 min alfa kali DT aksen, akan dihasilkan D2 aksennya itu 30. Kemudian D3 aksennya itu 29. Kemudian D4 aksennya itu 30,6 dan seterusnya. Prosedur peramalan. Definisi yang pertama, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. Yang kedua, buat diagram pencar dari data. Yang ketiga, pilih paling tidak dua metode yang dapat mengakomodasikan tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. Yang keempat, hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Yang kelima, pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu yang pertama yang memberikan kesalahan terkecil, atau kalau ingin menguji lebih halus lagi, gunakan tes variansi. Ini ada contoh dari 12 bulan terakhir tercatat penjualan produk X sebagai berikut. Ada data bulan, data penjualan.
Bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang? Nah, penggambaran di gambar pencat. Nah, ini menunjukkan nilai dari data penjualan yang sebelumnya, dari tabel sebelumnya. Berdasarkan gambar diagram pencat tersebut akan dicoba dua bentuk oleh data, yaitu konstan dan trend. Untuk konstan diambil metode moving average 4 periode, dan untuk trend digunakan metode linear moving average 4 periode. Nah, ini ada data moving average 4 periode. 32,50 ini diperoleh dari 4 data sebelumnya dengan merata-ratakan 4 data bulan sebelumnya ini yang menghasilkan 32,5 dan seterusnya. Kemudian ini ada ramalan, data ramalannya. Kemudian ada nilai E. Nilai E ini dihasilkan dari 30 dikurangi dengan 32,50 menghasilkan min 2,50. Jadi data dikurangi dengan ramalannya. Dikurangi dengan ramalan. Begitupun seterusnya, yang ini 60 dikurangi 32,50 menghasilkan 27,50. Kemudian ada 40 dikurangi 42,50 menghasilkan min 2,50 dan seterusnya. Kemudian ada nilai dari E kuadrat. Ini merupakan jumlah kuadrat dari nilai E ini. Kemudian diperoleh jumlah dari E kuadrat ini 1415,62. Adapun SEE ini akar dari jumlah dari E kuadrat dibagi dengan 11 menghasilkan 11,34. Nah, ini ada linear moving average 4 periode. Ini linear moving average 4 periode berdasarkan perhitungan menggunakan moving average dengan 4 periode. Kemudian yang disimbolkan dengan ST aksen. Kemudian ini ada ST aksen yang dihasilkan dari dengan menggunakan moving average 4 periode dari data ST aksen. Kemudian ada AT yang menggunakan rumus tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian ini ada BT, FT plus M, ada E, kemudian ada E kuadrat. Nah, ini E ini dihasilkan dari jumlah data dikurangi dengan data ini menghasilkan ini dan seterusnya. Kemudian ada E kuadrat, ini nilai kuadrat dari nilai E. Kemudian ini ada jumlah dari E kuadrat. SEE data berpola tren lebih kecil sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. Ini ada FT plus M sama dengan 47,56 dikurangi dengan 0,79 M. Bulan ke-13 menghasilkan FT sama dengan 46,77. Kemudian ada bulan ke-14 menghasilkan FT sama dengan 45,98. Bulan ke-15 menghasilkan FT sama dengan 45,19 dan seterusnya. Ini ada rumus MR bahwa sigma dari I sama dengan 2 sampai N, MRT dibagi dengan N-1. Kemudian ada MRT sama dengan DT min DT aksen dikurangi dengan DT min 1 dikurangi DT min 1 aksen. Kemudian ada MRT, bisa juga menggunakan rumus ET min 1. Kemudian ada BA batas atas atau UCL sama dengan 2,66 dikali dengan MR. Kemudian ada CL central line sama dengan 0. Kemudian ada BB batas bawah atau LCL sama dengan min 2,66 dikali dengan MR. MR ini menggunakan rumus yang ini.
Kemudian dari data yang lalu dengan dt aksen sama dengan 29 ditambah 2 dt regresi linier, ini ada terdapat data dt. Kemudian dt aksen ini dihasilkan dari, nah yang pertama itu data yang dt aksen yang pertama ada 31 dihasilkan dari 29 ditambah 2 kali t t-nya 1, jadi 29 tambah 2 sama dengan 31 dan seterusnya. Kemudian ada dt min dt aksen, ini min 1, kemudian ini data dt dikurangi dengan dt aksen ini min 13. Kemudian ada MRT menggunakan rumus yang ini, dt min dt aksen dikurangi dengan dt min 1 dikurangi dt min 1 aksen, sehingga dihasilkanlah ini nilai MRT-nya. Kemudian ada MR menggunakan rumus yang ini, sigma dari I sama dengan 2 sampai N MRT min N dibagi dengan N min 1 yang menghasilkan, nah ini 171 itu jumlah dari nilai MRT dibagi dengan 12 min 1 yang menghasilkan 15,5. Kemudian ada BA batas bawah sama dengan 2,66 dikali dengan nilai MR yaitu 15,5, kemudian yang menghasilkan 41,23. Kemudian BB batas bawahnya sama dengan min 2,66 dikali dengan 15,5 yaitu nilai MR-nya menghasilkan min 41,23. Kemudian di sini ada kondisi-kondisi off-out control. Bila ada titik sebaran dt min dt aksen di luar batas kontrol lebih dari BA dan kurang dari BB, jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, apakah dijamin bahwa fungsi tersebut representatif? Belum tentu. Nah, cek ikuti aturan berikut. Aturan 3 titik. Bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi daerah A, kemudian ada aturan 5 titik bila terdapat 5 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah B. Kemudian ada aturan 8 titik bila terdapat 8 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah C. Ini. Kemudian ada ini ada MRC. Jika ada kondisi out of control jika tidak menggunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal, jika iya fungsi penyebabnya diketahui, dan kemudian jika iya fungsi penyebabnya diketahui gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang atau tidak sama dengan tidak mengikuti hukum statistika. Kemudian fungsi penyebabnya tidak diketahui, maka menghitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik-titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru, jumlah data berkurang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.